Ya, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Tulus Raharjo. Nah, hari ini kita mau membahas sesuatu topik yang hari-hari ini baru hangat dibicarakan di Indonesia, bahkan dibicarakan di seluruh dunia, yaitu tentang virus corona. Nah, karena itu kita coba mau belajar bersama lewat firman Tuhan, apa dan bagaimana pandangan firman Tuhan tentang virus corona ini. Oleh karena itu topik hari ini saya memberi topik adalah doa menghadapi virus corona. Nah, bagian pertama yang saya ingin sampaikan bahwa kita mesti sepakat dulu bahwa penyakit merupakan salah satu cara, salah satu alat yang Tuhan seringkali pakai untuk mendisiplin anak-anaknya. Seperti yang diungkapkan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, lihatlah aku melemparkan dia ke dalam ranjang orang sakit. Pada waktu Tuhan menghendaki umatnya bertobat dan dia tidak mau bertobat, maka Tuhan melempar ke ranjang orang sakit. Artinya akan mengalami sebuah sakit atau penyakit. Demikian juga yang diungkapkan Tuhan di dalam kitab Imamat, pada waktu bangsanya sedang berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan menegur mereka dengan mengizinkan sebuah sakit atau penyakit masuk di dalam sebuah suku bangsa. Dikatakan dalam Imamat pasal 26, jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuhajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu. Aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar di tengah-tengahmu. Dalam kitab Ulangan juga mendapatkan perhatian tentang penyakit yang sama. Karena bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, Tuhan akan meletakkan penyakit sampar. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, dengan demam kepilaut, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Artinya begini, bahwa lewat penyakit sampar, bangsa Israel mengalami sebuah kematian yang sangat mengerikan. Bahkan bisa ribuan dalam waktu satu hari karena satu penyakit ini. Bahkan penyakit sampar ini bukan saja terjadi di zaman perjanjian lama, sampai perjanjian baru pun, sampai akhir zaman, disinggung bahwa penyakit sampar ini akan terus bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin namanya mengalami sebuah perubahan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya dalam Injil Lukas dikatakan begini, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Salah satu bentuk kerusakan kondisi lingkungan akhir zaman nanti adalah juga munculnya kembali sebuah penyakit. Salah satu di antaranya adalah penyakit sampar. Apa itu penyakit sampar? Sampar itu identik dengan pes atau yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Seseorang dapat terkena penyakit ini jika digigit serangga yang terpapar bakteri Yersinia pestis setelah serangga tersebut menggigit hewan yang terinfeksi. Jadi ini bisa ditularkan lewat binatang. Nah, Mengapa di berbagai belahan dunia, kenapa berbagai zaman demi zaman, penyakit sampar ini telah menjadi salah satu alat Tuhan mendisiplin umatnya. Mari kita perhatikan kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Dalam penciptaan Tuhan, bagian akhir yang Tuhan ciptakan sampai manusia menjadi makhluk hidup adalah Tuhan menghembuskan nafas. Artinya apa?
bahwa nafas merupakan bagian terpenting untuk akhirnya manusia menjadi makhluk hidup. Nah, pada waktu manusia berdosa, maka Tuhan mendisiplin anak-anaknya juga melalui gangguan pernafasan. Itulah sebabnya sampar merupakan salah satu cara Tuhan mendisiplin umatnya di waktu lampau, yaitu dengan cara mengalami gangguan di bagian pernafasan. Inilah bagian penting dalam hidup kita. Memang ada organ tubuh manusia yang vital, betul. Tetapi salah satu hal yang vital adalah pernafasan. Ya, saya masih teringat pada waktu saya masih kecil, bapak saya mengajarkan saya bagaimana cara potong ayam. Nah, pernah kami anak-anak yang belum bisa potong ayam, kami coba potong ayam itu, kita pokoknya potong di bagian lehernya. Setelah itu kita, karena sudah berdarah-darah, kita lepaskan. Lalu ayam itu bisa jalan ke sana kemari, bisa terbang ke sana kemari, sampai akhirnya bapak saya keluar dari rumah, kenapa kok ayamnya demikian terbang ke sana kemari. Dan ternyata bapak saya waktu lihat di bagian lehernya, dia bilang begini, oh, ini saluran pernafasannya belum kepotong, makanya ayamnya masih hidup. Berikutnya ayah saya mengajarkan bahwa kalau kita mau memotong ayam, maka fokus kita adalah kepada bagaimana saluran pernafasan itu dipotong. Kalau Bapak Ibu perhatikan, binatang-binatang buas di dalam memangsa buruannya, misalnya harimau atau mungkin citah, waktu memangsa buruannya, selalu yang disasar adalah bagian leher karena terletak saluran pernafasan. Jadi dari beberapa contoh ini kita belajar bahwa pada waktu Tuhan menciptakan manusia dan bagian akhir adalah bagian pernafasan, maka pada waktu Tuhan mendidik umatnya, Tuhan juga mengganggu bagian pernafasan. Nah, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan umat manusia. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, yaitu pneumonia akut sampai akhirnya menimbulkan sebuah kematian. Sebenarnya virus yang mirip-mirip itu pernah muncul di beberapa waktu sebelumnya, misalnya SARS, MERS, flu burung, flu babi, Ebola, sapi gila, ya. Semuanya ini tidak jauh berbeda, yaitu menyangkut gangguan infeksi terhadap saluran pernafasan. Jadi yang kita bisa pelajari hari ini bahwa dari sejak zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru sampai hari ini, masalah manusia yang paling krusial adalah kalau manusia ada gangguan dalam saluran pernafasannya, itu bisa menyebabkan kematian. Nah, oleh karena itu bagaimanakah sikap kita orang percaya, bagaimanakah cara kita berdoa? Kita akan belajar dari Raja Daud pada waktu dia berhasil mengatasi wabah sampar di negerinya. Dalam 2 Samuel pasal 24-15 dikatakan begini, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, 70.000 orang. Karena menderita penyakit sampar atau gangguan saluran pernafasan, maka rakyat yang dipimpin oleh Daud dalam waktu 1 hari, 70.000 orang meninggal. Setelah melihat fakta ini, apa yang Daud lakukan? Ayat yang ke-25 dikatakan begini, Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, dan Daud mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Setelah Daud melakukan semuanya ini, apa yang terjadi? Bagian terakhir dikatakan begini, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Berdasarkan pengalaman Daud ini, kita orang-orang percaya mesti belajar bahwa corona yang terjadi ini telah menyebabkan ketakutan, telah menyebabkan kekhawatiran, telah menyebabkan gangguan ekonomi di berbagai belahan dunia. Beberapa teman dari Denpasar WA kepada saya, Pak, sejak ada virus ini, jumlah wisatawan masuk ke Denpasar menjadi sangat berkurang. Rumah makan kami turun omsetnya sampai 50%. Belum lagi teman-teman di Bali yang mungkin bergerak dalam dunia pariwisata, mereka mengalami goncangan yang luar biasa.
Hotel-hotel tentunya akan mengalami. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan kita mesti mengambil keputusan hari ini. Kita mesti berdoa sedemikian rupa agar supaya tangan Tuhan turun ke negeri kita. Tangan Tuhan turun ke dunia di mana orang-orang mengalami kena dampak dari virus ini dan mereka mengalami terobosan di balik semuanya itu. Sekali lagi, cara yang paling ideal yang kita bisa gunakan adalah kita meneladani apa yang Daud lakukan. Pada waktu bangsanya mengalami serangan terhadap penyakit sampar dan menyebabkan 70.000 meninggal, maka inilah yang dilakukan Daud. Ya, yang pertama yang dilakukan Daud adalah dikatakan dalam bagian pertama terakhir, lalu Daud mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan. Apa itu mendirikan mezbah? Mendirikan mezbah ini berbicara tentang seseorang mendirikan tempat tertentu yang nantinya di tempat itu akan dipakai untuk beribadah. Nah, kalau zaman modern tempat beribadah jauh lebih pasti, jauh lebih sudah permanen. Kita sebut hari-hari ini misalnya gereja, itu salah satu tempat untuk kita beribadah. Artinya apa? Yang dilakukan Daud dalam mengantisipasi agar supaya wabah sampar berhenti, yang Daud lakukan adalah dia mendirikan mezbah. Dia membangun, memfasilitasi supaya semua perjalanan ibadah umatnya berlangsung sedemikian rupa. Jadi doa dan mendirikan mezbah, doa dan ibadah inilah bagian penting yang dilakukan oleh Daud. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, mari kita perbaiki ibadah kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah. Kita bersyukur kalau hari Minggu kita bisa ke gereja beribadah. Atau kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Bisa beribadah di komsel kita masing-masing. Itu sebuah berkat dari Tuhan. Karena yang harus diperbaiki adalah ibadahnya. Itu sebabnya yang dikatakan dalam kitab Timotius adalah ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk yang akan datang. Jadi ibadah betul-betul mendatangkan berkat. Lewat ibadah seseorang akan dikuatkan. Dan lewat ibadah kita bisa berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa-bangsa, memberkati bangsa ini untuk dijauhkan dari virus corona. Yang sudah terindikasi, maka mereka bisa disembuhkan oleh kemurahan Tuhan. Makanya dalam surat Ibrani 10 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi bagian pertama agar supaya kita bisa mengambil bagian dalam menghentikan virus corona adalah mari kita perbaiki ibadah kita. Sebab di tengah-tengah ibadah itulah banyak anak Tuhan akan mendapatkan berkat dan dikuatkan. Seperti yang dialami seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik waktu Paulus dan juga Petrus masuk ke dalam rumah Tuhan. Maka Petrus berkata begini. Petrus berkata, emas dan perak tidak dapat aku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Di tempat ibadahlah orang lumpuh ini bisa mendapatkan berkat kesembuhan. Lewat ibadah, sampar yang menimpa bangsa Israel berhenti pada hari itu. Mari kita evaluasi hidup kita dan peribadatan kita hari ini. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud? Daud mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran. Yang dilakukan Daud adalah dia mempersembahkan korban bakaran. Ya, korban bakaran itu bersumber dari binatang yang dikorbankan untuk menjadi sebuah pengganti dari kita. Kita yang berdosa akan meletakkan tangan kita di atas binatang itu sambil mengakui dosa-dosanya, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dan sebagai pengganti yang dikorbankan adalah binatang itu. Nah, pada waktu korban bakaran yang dibakar apanya ini? Yang dibakar adalah lemaknya. Dari ayat ini kita belajar bahwa begini, yang dilakukan Daud adalah dia membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran. Apa penerapan untuk kita zaman sekarang? Penerapan zaman kita sekarang adalah gini, apa yang merupakan lemak, itu yang kita bakar.
Apa yang merupakan hak Tuhan, itu yang kita berikan kepada Tuhan. Apa yang merupakan milik Tuhan, itu yang kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan sampai lemak yang harusnya kita bakar, kita tahan. Ambillah contoh misalnya persepuluhan. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Mari kembalikan kepada Tuhan, sebab itu memang miliknya Tuhan. Sebab itu yang harus dibakar. Ambil contoh yang lain adalah misalnya Sabat. Itu milik Tuhan. Jangan kita ambil, tapi kita serahkan kepada Tuhan, sebab itu harus menjadi korban bakaran. Dengan korban bakaran inilah, maka sampar yang menimpa bangsa Israel bisa dihentikan. Ya, saya hanya mengajak kita membuat sebuah perenungan. Apa yang merupakan milik Tuhan yang belum kita serahkan kepada Tuhan untuk dibakar? Misalnya begini, sehubungan dengan amanat agung. Amanat agung kan berbicara tentang pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, beberapa orang betul-betul bisa pergi dan menjadikan bangsa muridnya. Tapi beberapa orang kadang-kadang tidak bisa pergi, tetapi dia menyerahkan sebagian dananya untuk menjadi korban bakaran. Saya pikir itu bagus. Atau misalnya dalam mandat kultural, mandat dalam rangka bagaimana membangun masyarakat menjadi masyarakat yang nyaman untuk menjadi tempat tinggal. Beberapa orang mengorbankan uangnya, mempersembahkan apa yang dia miliki. Ya, ini mirip dengan apa yang kita belajar bersama tentang korban bakaran ini. Atau misalnya amanat penggembalaan, beberapa orang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menggembalakan. Tapi pada waktu sebuah gereja lokal sedang membangun, kita ikut mengambil bagian dalam persembahan pembangunan. Itu kita berarti mempersembahkan sebuah korban bakaran dalam kehidupan kita. Jadi kita harus perbaiki misbah dan kita harus perbaiki korban bakaran. Yang ketiga yang Daud lakukan adalah Daud mendirikan misbah di sana bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ini yang dipersembahkan Daud. Ya. Korban yang diserahkan kepada Tuhan adalah berupa binatang, sedangkan yang dibakar tadi adalah lemak. Daging-daging selebihnya itu adalah bagian dari imam. Nah, berarti penerapan untuk kita zaman sekarang adalah korban keselamatan adalah seperti yang dilakukan oleh Yakub pada waktu dia mempersembahkan korban keselamatan, maka dia menikmati semua binatang yang dikorbankan tadi, daging selebihnya dengan semua saudara-saudaranya. Artinya berarti untuk kita terapkan zaman modern ini adalah korban keselamatan adalah sebuah pemberian kita kepada sesama kita untuk kita nikmati bersama. Sebab apa yang Tuhan berikan kepada kita semata-mata bukan untuk kita, tapi kita untuk berbagi. Nah, itu yang disebut korban keselamatan. Ada beberapa orang lebih dalam segi harta, mari berbagi. Beberapa orang kadang-kadang lebih dari segi harta non-materi, kecerdasan, kepintaran, keterampilan. Mari kita berbagi. Dengan cara berbagi inilah, bagaikan kita memberikan persembahan korban keselamatan sebagai bentuk ucapan syukur sebab kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hasil akhir dari semua yang dilakukan Daud tadi apa? Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Setelah semua ini dilakukan, maka Tuhan menghentikan tulah itu dan bangsa Israel menjadi sehat walafiat. Jadi belajar dari pengalaman Daud di kala itu, mari kita orang-orang percaya zaman ini belajar bahwa sebuah virus yang mengganggu sistem pernafasan ini menjadi salah satu cara yang Tuhan pakai untuk mendidik umatnya. Berarti kita harus belajar sungguh-sungguh tentang bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita berdoa di dalamnya. Yang dilakukan Daud tadi adalah mendirikan mezbah, mempersembahkan korban bakaran dan mempersembahkan korban keselamatan. Ya. Jadi mari kita berhati-hati dari segi berjaga-jaga supaya tangan tetap bersih, itu penting. Tetapi berjaga-jaga di dalam doa agar supaya virus ini tidak akan merambah kemana-mana, tidak akan masuk dalam hidup kita. Kita perlu berdoa sedemikian rupa. Dan kita anak-anak Tuhan diberi otoritas bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi jangan ada yang takut, jangan ada yang khawatir tentang virus ini. Demikian juga teman-teman kita yang telah kena dampak secara ekonomi, secara finansial oleh karena
merebahnya virus ini, kita mau berdoa bersama-sama. Ya, oke. Bapak Ibu, mari kita sepakat berdoa bersama. Bapak, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami betapa Tuhan itu menghendaki untuk kami hidup berkenan di mata Tuhan. Sebab manakala hidup kami tidak berkenan, hidup kami bergelimpangan dengan dosa, maka Tuhan akan mendisiplin kami. Maka hukuman dari surga bisa diturunkan. Satu di antara hukuman, di antaranya adalah penyakit. Penyakit yang seringkali sangat mematikan adalah gangguan terhadap saluran pernafasan. Itulah sebabnya Tuhan, hari ini kami mau bertobat bersama-sama. Atas nama pribadi kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Atas bangsa kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Supaya hidup kami sebagai umat manusia, hidup kami sebagai bangsa mempermuliakan Tuhan. Dan hari ini mau melepaskan berkat agar supaya jika ada anak-anak bangsa yang hari ini sudah terjangkit virus ini, kami berkati, kami doakan agar Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memulihkan kekuatan tubuhnya agar supaya bisa melawan virus ini dan akhirnya sembuh dengan berkat Tuhan. Demikian juga Tuhan yang sekarang ini tidak mengalaminya, Engkau dilindungi dengan pagar ilahi, sehingga Engkau tidak akan kena penyakit apapun dalam hidupmu. Secara khusus kami juga mendoakan, kalau ada teman-teman kami di negeri ini yang kena dampak secara ekonomi, karena jumlah wisatawan mendadak merosot karena peristiwa ini. Rumah makan, omsetnya menurun. Hari ini aku berkati mereka Tuhan, di tengah-tengah krisis ini, biarlah kami mendapatkan hikmat dari Tuhan, keluar dari krisis ini dan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Termasuk waktu dunia sedang heboh menghadapi virus corona, Tuhan adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Dan kami percaya bahwa daya tahan tubuh kami diberkati akan jauh dari virus corona. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, apa yang kita pelajari ini saya tidak bermaksud menghakimi siapapun, tapi mari kita adakan evaluasi terus-menerus. Kalau penyakit yang mengganggu saluran pernafasan ini sampai Tuhan izinkan, berarti ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita berubah dari hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, jika video ini menjadi berkat untuk teman-teman semua, Bapak Ibu, ya, jangan lupa mengambil bagian untuk subscribe, like, dan juga klik lonceng. Sehingga dengan cara seperti ini kita akan terus bisa fellowship bersekutu bersama lewat video ini. Tuhan memberkati.